Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan, kita tetap segar, sehat, dan kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Menghadapi hal-hal yang mencekam seperti saat ini, kita berbijak. Bagaimana seharusnya orang percaya bertindak, berlaku. Tuhan memang izinkan penyakit COVID-19 ini terjadi. Dan ini pukulan bagi dunia. Membuat dunia menangis, meratap, membuat kita ketakutan, dan membuat kita saling curiga karena terjadinya penyakit COVID-19 ini. Ibu, Bapak, Saudara, penyakit ini penyakit yang menular. Yang ternyata kalau di dalam Alkitab, Tuhan izinkan bukan hanya kali ini, namun sudah ribuan tahun yang lalu Tuhan itu izinkan terjadi. Pada zaman-zaman Israel, Tuhan juga izinkan terjadi adanya penyakit sampar, penyakit menular di tengah-tengah umat manusia. Nah, sekarang bagaimana ketika Tuhan izinkan penyakit itu terjadi di dalam kehidupan kita? Apa langkah kita? Apakah kita harus takut, gusar, khawatir? Tidak. Sebab di dalam firman Allah ini ada perlindungan yang luar biasa. Mari kita masuk di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita masuk di dalam proteknya Tuhan. Sehingga kita akan merasa aman, akan merasa sejahtera sekalipun dunia ini bergelora. Saya akan ambilkan firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 5 dan ayat 6. Demikian bunyinya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpa kamu. 3 ayat mulai dari ayat 5, 6, dan 7 yang terakhir saya bacakan. Ada kata-kata yang indah. Dari ayat yang kelima, ayat yang pertama saya bacakan. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan semua yang terjadi ini. Ayat yang terakhir yang saya bacakan, ayat 7. Tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Sekali lagi, itu tidak akan menimpa kamu. Nah, ini yang menjadi perlu kita bedah. Bagaimana perkataan Tuhan itu bisa kita terima. Janji Tuhan bisa kita terima. Kita tidak perlu takut dengan situasi. Dan penyakit menular ini tidak terjadi dan menimpa kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Mari kita perlu gumuli bagaimana syaratnya supaya kita ada di dalam lindungan Tuhan. Ada 3 langkah yang perlu kita perhatikan kalau kita mau hidup di dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama, duduk diam dalam lindungan Tuhan. Itu ayat 1. Ayat yang kedua dan yang kedua, maksud saya, hatinya melekat kepada Tuhan. Itu ayat yang ke-14. Kemudian yang bagian 3, berseru kepada Tuhan, itu ayat yang ke-15. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bedah bersama-sama ayat demi ayat ini supaya kita ada di dalam lindungan Tuhan sebelum semuanya terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat orang yang mau menerima perlindungan Tuhan. Yang pertama harus duduk diam dalam lindungan Tuhan. Ayat 1 saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2 akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia akan berkata, tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Jadi Bapak Ibu, kubu pertahanan orang percaya adalah berlindung bermalam dalam naungan Tuhan. Artinya kita ada di dalam Tuhan setiap waktu. Kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Bukankah sekarang kita melihat banyak orang sibuk dengan kesibukan masing-masing? Waktu untuk Tuhan sampai tidak ada. Waktu untuk bermalam, waktu untuk berdoa, waktu untuk bergumul, waktu untuk berjumpa, tidak pernah ada. Karena kesibukan, tuntutan keinginan, rencana yang harus dinyatakan, membuat kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya perlindungan kita. Nah, oleh sebab itu, mari mulai hari ini, sediakan waktu tiap saat, tiap hari, untuk Tuhan merenungkan firman. Itu perlindungan yang pertama. Jadi mari kita belajar, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Allahku tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Saya percaya, mari mulai hari ini, di waktu yang luang ini, gunakan merenungkan firman, gunakan bersyafaat, berteduh ria, jangan hanya mendengar kanan kiri, jangan hanya selalu buka handphonemu, itu akan menakutkan. Tapi bukalah Alkitab, bermalamlah bersama Tuhan, bicaralah bersama Tuhan, karena Dia adalah kubu pertahanan kita, kota perlindungan kita. Yang kedua, orang yang akan dilindungi Tuhan dan tidak akan menerima penyakit yang menular, yaitu yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ayat 14. Demikian firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang melekat kepada Tuhan dikenal oleh Tuhan. Hanya orang yang melekat, yang hatinya melekat, yang hatinya cinta, dikenal Tuhan. Kita seringkali menjalani hidup hanya rutinitas. Seminggu sekali ke gereja, pulang Senin sampai Sabtu kerja, rutinitas hingga detik ini kita lakukan itu. Jadi mendekat kepada Tuhan itu hanya rutinitas, basa-basi, tidak benar-benar melekat. Bagaimana Tuhan bisa melindungi kita? Ini sebuah teguran supaya kita mulai hari ini memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kekristenan itu mengajarkan kita bukan hanya aturan untuk menjadi orang beriman atau beragama, tetapi memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang indah. Sejauh ini orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan nampaknya akan beda dalam kehidupan. Bukan masalah kekayaan, bukan masalah kedudukan membuat orang damai, tapi orang yang dekat dengan Tuhan, damai itu akan nampak di dalam kehidupan, di dalam wajah, di dalam perilaku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu, mari sediakan waktu melekat terus kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus konsolidasi sama Tuhan, atau berdoa sama Tuhan, atau berkata jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Banyak orang Kristen yang memaksakan kehendakku supaya Tuhan nyatakan. Tetapi Alkitab mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kehendaknya Bapa yang harus kita ikuti. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang terakhir yang ingin saya berikan kepada Bapak sebagai Ibu, sebagai kapsul rohani, bagaimana Tuhan menjadi perlindungan kita.
dan kita tidak perlu takut terhadap penyakit menular. Yang ketiga, yaitu orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Ayat 15 saya akan bacakan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dalam kemuliaannya. Orang yang selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Dan orang yang berseru kepada Tuhan itu punya satu keindahan. Kenapa? Karena kita melihat ayat 15 tadi, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Bukankah saat ini masa-masa kesesakan bagi semua orang? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan hoax di sana sini, itu membuat orang sesak. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menjawab kesesakan orang yang berseru kepadaku. Ibu bapak, saudaraku, harapan saya makin rohani, makin indah di hadapan Tuhan. Makin berseru kepada Tuhan, makin indah kepada kita dampaknya. Jangan berseru kepada tetangga, jangan berseru kepada orang tua, jangan berseru kepada saudara. Masalahnya akan menjadi besar. Masalahnya akan menjadi pelik. Berserulah ketika engkau dalam kesesakan bersama Tuhan. Dan kita lihat, bukan hanya itu, orang yang berseru kepada Tuhan katanya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa. Ini pernyataan yang dialami Daud. Daud dalam hidupnya begitu banyak masalah. Tetapi oleh karena dia selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan menyertai dia. Tuhan meluputkannya. Dan Tuhan memuliakannya. Sehingga Daud menjadi raja di raja. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah yang perlu kita perhatikan. Sebab saya ulangi lagi ayat yang ke-6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular, yang mengamuk di waktu petang, engkau tidak usah takut. Sebab ketika kita, sekali lagi, duduk dalam lindungan Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, suka berseru akan kenyataan ini kepada Tuhan, jauh lebih indah. Karena itulah pagar yang akan menjadi imunisasi kita, menjadi protek kita. Tuhan memberkati. Haleluya.